Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Jepang kali ini, kita akan belajar tentang kata sifat. Hai minasan, 勉強始めましょう。今日は形容詞を勉強します。ラーメンは美味しいです。ラーメンは美味しいです。ラーメンは大好きですよ。ラーメンは大好きですよ。Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat. Di sini ada ramen wa oishi desu. Oishi, enak. Ramen, enak. Kita akan belajar tentang kata sifat. Contohnya enak. Ramen wa daisuki desu. Saya sangat suka ramen. Ja, kore cek shimashou. Baik, sebelumnya mari kita coba cek dulu percakapan berikut ini. B-san, そのラーメンは美味しいですか? A、とっても美味しいですよ。高いですか? いいえ、高くないです。安いですよ。じゃあ、私も熱いラーメンを食べます。これは大好きなラーメンですよ。Dari percakapan tadi, bagaimana? Sudah bisa difahami? Ya, di sini B-san, そのラーメンは美味しいですか? Ya, B dia bertanya, A bertanya kepada B, ramen itu enak nggak? Lalu dia menjawab, totemo oishii desu yo. Sangat enak. Takai desu ka? Takai. Apa takai? Ya, mahal? Okay. Iie, takakunai desu. Tidak mahal. Yasui desu. Murah. Ja, watashi mo atsui ramen tabemasu. Atsui, atsui panas. Jadi atsui ramen, ramen yang panas. Watashi mo atsui ramen o tabemasu. Saya akan makan ramen yang panas. Kore wa daisuki na ramen desu yo. Oke, ini ramen kesukaan saya. Oke, sebelumnya kita cek dulu di sini ada kata sifat oishi, enak, takai, mahal, yasui, murah, atsui, panas, dan suki. Oke, ini mungkin sedikit berbeda. Suka, suki, kalau dalam bahasa Jepang dia masuk ke kategori kata sifat. Tapi kalau diperhatikan ada yang berbeda ya. Di sini ada takai, takakunai, lalu kemudian ada sukina. Apa ini? Oke, check shimashou. Oke, untuk memahami penggunaan kata sifat dalam bahasa Jepang, kita harus kenalan dulu sama kata sifat dalam bahasa Jepang. Di sini kata sifat ada dua macam. Kita harus tahu dulu kelompoknya ada apa saja. Yang pertama yaitu kelompok i. Ya, i semuanya memiliki akhiran i. I di sini adalah huruf i kalau ditulis dalam hiragana ya. Lalu artinya sudah tahu? Ya, takai, mahal, yasui, murah, atsui, panas, oishi, enak, isogashi, sibuk, muzukashi, sulit atau susah. Kemudian kelompok berikutnya ada kelompok na. Oke. Na di sini tidak ada huruf na-nya. Biasanya tidak terlihat ada na-nya karena na-nya bersembunyi. Oke, contohnya di sini ada kata genki, suki, handsome, kirei, hima, kantan. Jadi, untuk kelompok na adalah kata-kata yang belakangnya tidak berakhiran i. Contohnya genki, huruf ki, bukan i. Suki, huruf ki. Handsome, huruf mu. Hima, huruf ma. Dan kantang, huruf n. Tapi di sini ada spesial yang berakhiran i. Ada satu yang spesial, dia berakhiran i tetapi masuk di kelompok na. Nah, di sini sudah tahu artinya? Kita cek dulu. Genki, ya sehat atau bersemangat.
suki, suka. Handsome, handsome, tampan, handsome. Oke. Lalu kirei, cantik atau bersih. Hima, senggang. Dan kantang, mudah. Oke. Untuk kirei, ya diingat ya, ada satu perkecualian, pokoknya kalau yang cantik itu selalu berbeda. Dia masuk di kelompok na. Oke. Kalau sudah, kita akan tahu bok i dan na, karena nanti cara pemakaiannya berbeda. Oke, kita cek dulu di sini untuk kata sifat i. Yang pertama berbeda dengan kata sifat na, yaitu ketika kita mau menggunakannya dalam bentuk negatif. Apa sih bentuk negatif itu? Bentuk negatif itu untuk mengatakan tidak. Jadi kalau kata sifat kita mau menambahkan kata tidak, aturannya sedikit berbeda. Kalau untuk kata sifat i, di sini ada takai, yasui, atsui, oishii, isogashi, dan muzukashi. Okay. Ketika kita mau bilang tidak, misalnya mahal menjadi tidak mahal, caranya adalah i-nya harus dirubah menjadi kunai. Jadi i-nya harus dirubah menjadi kunai. Contohnya, takai desu menjadi takakunai desu. Yasui desu menjadi yasukunai desu. Atsui desu menjadi atsukunai desu. Oishii desu menjadi oishikunai desu. Isogashii desu menjadi isogashikunai desu. Muzukashii desu menjadi muzukashikunai desu. Jadi ingat, untuk kata sifat i, ketika kita mau bilang tidak, i-nya dirubah menjadi kunai. Hati-hati dengan oishii, isogashi, muzukashi. Oke, enak, sibuk, dan sulit. Ini i-nya ada dua bunyinya. Oishii. Jadi shi-nya tetap, i yang terakhir yang berubah menjadi kunai. Selanjutnya untuk kata sifat na. Di sini ada genki desu, suki desu, handsome desu, kirei desu, hima desu, kantan desu. Oke, genki sehat atau bersemangat. Kalau kita mau bilang tidak bersemangat, kemudian suki, suka, ketika mau bilang tidak suka. Oke, caranya adalah desnya. Perhatikan, yang berubah adalah desnya menjadi ja arimasen. Oke, ingat ya, desnya menjadi ja arimasen. Jadi genki desu, sehat atau bersemangat. Ketika mau bilang tidak bersemangat menjadi genki ja arimasen. Suki desu menjadi suki ja arimasen. Handsome desu menjadi handsome ja arimasen. Kirei desu menjadi kirei ja arimasen. Hima desu menjadi hima ja arimasen. Kantan desu menjadi kantan ja arimasen. Perhatikan, ini bedanya. Di sini ada kata kirei yang spesial. Si cantik, kalau bilang tidak cantik menjadi kirei ja arimasen. I-nya tetap, dia tidak berubah. Oke, wakarimashita? Oboete ne? Oke, selanjutnya kita cek cara pemakaiannya. Ja, reibun check shimashou. Hai. Sono ramen wa oishii desu ka? Oishii desu yo. Takai desu ka? Iie, takakunai desu. Yasui desu yo. Atsui desu ka? Iie, atsukunai desu. Ya. Sono ramen wa oishii desu ka? Nah, ramennya enak nggak? Apakah ramennya enak? Oishii desu yo. Ya, enak. Takai desu ka? Oke. Mahalkah? Apakah mahal? Iie, takakunai. Tidak mahal. Yasui desu yo. Murah. Oke. Atsui desu ka? Oke. Atsui desu ka? Panas kah? Iie, atsukunai desu. Tidak panas. Tsugi wa rei ni. Oke. Contoh berikutnya. Nihongo no shiken wa kantan desu ka? Iie, kantan ja arimasen. Muzukashii desu. Nihongo no shiken wa kantan desu ka? Iie, kantan ja arimasen. Muzukashii desu. Nihongo no shiken, ujian bahasa Jepang ですね。
Ya, kantang tadi apa? Mudah ya. Oke. Ujian bahasa Jepang, apakah mudah? Ie, kantang. Ja arimasen. Tidak mudah. Muzukashii desu. Sulit. Oke. Tsugi no rei. Contoh selanjutnya. Ashita wa hima desu ka? Ie, hima ja arimasen. Isogashii desu. Ashita wa hima desu ka? Ie, hima ja arimasen. Isogashii desu. Besok hima. Apa hima? Ya, senggang. Besok senggang? Tidak. Hima ja arimasen. Tidak senggang. Isogashii desu. Sibuk. Hai, tsugi wa renshu shimashou. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Oke, coba lengkapilah percakapan berikut ini. Oke, yakyuu wa nani-nani desu ka? Oke, contohnya di sini yakyuu. Kita mau isi dengan kata apa? Oke. Hai, yakyuu wa omoshiroi desu ka? Omoshiroi desu ka? Iie, omoshiroku nai desu. Omoshiroku nai desu. Nah, ketika kita menjawab tidak, apakah yakyuunya omoshiroi? Ya, kita akan jawab dengan tidak desu ne. Kalau omoshiroi, i menjadi omoshiroku nai. Hai. Tsugi, kore desu. Kono fuku. Hai, kono fuku wa yasui desu ka? Kono fuku wa yasui desu ka? Iie, yasuku nai desu. Yasuku nai desu. Bajunya murah tidak? Tidak. Tidak murah. Tsugi wa reibun ni check shimashou. Oke, selanjutnya kita coba cek contoh-contoh kalimat berikut ini. Oke. Hai, ramen wa oishii. Eiga wa omoshiroi desu. Kazoku wa genki desu. Nihon wa kirei desu. Ya, dari kalimat tadi yang sudah kita pelajari, susunan kalimatnya. Ramen wa oishii desu. Ramen enak. Eiga wa omoshiroi desu. Filmnya menarik. Kazoku wa genki desu. Keluarga saya sehat-sehat saja. Nihon wa kirei desu. Jepang indah, cantik desu ne. Nah, dari contoh-contoh kalimat ini, kalau kita sekarang mau menanyakan, oke, ramennya bagaimana? Oke, filmnya bagaimana? Keluargamu bagaimana? Dan Jepang itu seperti apa atau bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan kata tanya do. Do, bagaimana? Oke, contohnya, oke, dalam kalimat Nihon wa dou desu ka? Nihon wa dou desu ka? Kirei desu. Soshite omoshiroi desu. Nihon wa dou desu ka? Kirei desu. Soshite omoshiroi desu. Jepang bagaimana? Cantik atau indah dan menarik. Cantik dan menarik. Tsugi wa kono kaiwa check shimashou. B さん、明日暇ですね。そうです。サッカーはどうですか？面白いですよ。でも好きじゃありません。そうですか。残念ですね。Bagaimana? Bisa mengerti? B さん、明日暇ですね。そうですね。サッカーはどうですか？面白いですよ。でも好きじゃありません。そうですか。残念ですね。B. Besok senggang. Hima desu ne, senggang. Oke. So desu. Iya, senggang dia. Kemudian, sakka wa dou desu ka? Sepak bola bagaimana menurutmu? Omoshiroi desu yo. Oh, menarik. Demo suki ja arimasen. Tapi saya tidak suka. So desu ka. Zanen desu ne. Sayang sekali ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like,
share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan materi pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Bye-bye!